terkait jumlah Gresik berarti berapa tadi Mas? Jadi jumlah haji Gresik tahun 2022 itu 1042 jamaah. Padahal normal dulu berapa sampai tahun kemarin yang sudah melunasi 2234 jamaah haji. 2300. Iya. Jadi yang sudah melunasi tahun 2020 yang tertunda 2 tahun itu ya kurang lebih 1100 hampir 200 yang tidak berangkat. Artinya hanya 45% Pak Haji yang bisa berangkat. Jangan dipercaya bahwa nanti akan iming-iming bahwa jamaah haji akan dipercepat bisa berangkat tahun ini dengan menambah ini. Tidak. Karena haji itu by system, basis kohat, dipanggil berdasarkan urut porsi. Sehingga ya kalau urutan tahun 30 terus dipanggil tahun ini itu tentu tidak bisa. Kecuali kalau kondisi normal nanti tetap ada penggabungan suami istri yang terpisah. Istri punya porsi 2023, suaminya 2030. Itu bisa berangkat mengikuti istri atau suami, orang tua dan anak yang terpisah. Itu bisa. Tapi kalau tiba-tiba porsinya 2030, 40, ada yang menawarkan nanti bisa berangkat tahun ini dengan bayar sekian, itu bohong. Berjumpa di podcast Kemenak Gresik. Salam manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu dengan Bapak Lulus yang selalu lulus. Amin. Beliau adalah kasih PHU. PHU itu penyelenggaraan haji dan umroh. Penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Baiklah, begini Pak Lulus, kita ingin sesuai dengan salam kita, salam manfaat tadi. Kami berharap jenengan bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait regulasi terbaru mengenai keberangkatan haji 1443 Hijriah ini, ya kan gitu. Jadi pertanyaan yang banyak itu kan, tahun ini ada berangkat nggak gitu kan. Terus berapa kloter kayak gitu nah, monggo Jadi gini Pak Haji Imam Hanafi, saya ceritakan dari awal. Betul. Bahwa untuk tahun 2022 Hijri Masehi 1443 Hijriah, pemerintah Arab Saudi melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, baik dari penduduk Arab Saudi maupun dari luar Arab Saudi. Jumlahnya kurang lebih 1 juta jamaah haji. Nah, itu dibagi di seluruh dunia. Dari seluruh dunia, artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 yang kurang lebih pelaksanaan terakhir itu itu kurang lebih 2.500.000 sekian. Tahun ini dilaksanakan, cuman kuotanya hanya 1 juta jamaah, artinya turun dari kurang lebih 45% dari tahun 2019. Karena masih pelaksanaan haji ini masih pandemi, yang dari WHO belum bebas betul COVID ini, maka pemerintah Arab Saudi, jadi ini kebijakan pemerintah Arab Saudi membatasi usia Pak Imam. Oh begitu. Ya, jadi yang bisa melaksanakan haji tahun ini itu adalah di bawah 65 tahun. Malah yang di bawah 65 tahun. Kalau dulu yang di atas 65 tahun diutamakan ya. Justru di regulasi kita yang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji, bahwa usia lanjut yaitu 65 tahun ke atas itu diutamakan, dan diberi kuota 1% dari kuota nasional, termasuk Jawa Timur diberi kuota 1%. Itu kalau kuota Jawa Timur normal itu 35.000, artinya bahwa jamaah haji lansia itu diberi kuota 1%, 350. Jadi kalau dulu dan regulasi kita itu justru mengutamakan jamaah haji lansia. Kalau dulu. Nah, karena masih pandemi, sehingga pemerintah Arab Saudi ini membatasi usia. Yang bisa berangkat tahun ini berapa sih usianya? Yaitu ketika tanggal 30 Juni
2022 itu usianya pas 65 tahun 0 bulan. Artinya apa? Atau beli jamaah haji ini yang lahirnya maksimal 30 Juni 57. Kalau lahirnya 29 Juni 57 masih belum bisa berangkat. Karena pada tanggal 30 itu kan 2022 besok berarti kan 65 tahun lebih 1 hari. Oh iya. Lebih 1 hari itu sudah tidak bisa. Oh itu karena berangkatnya besok diperkirakan tanggal? Kloter akhir itu kan tanggal 3 Juli pemberangkatan kami dari regulasi yang itu tanggal 30 pakai dasar 30 Juni. Terus ada perubahan Pak Imam, ada perubahan KMA 430 terkait perubahan KMA nomor 405. Yaitu bahwa yang bisa berangkat itu asalnya dari 8 Juli menjadi 30 Juni 57. Ada maju sedikit. Ya. Sehingga yang kemarin ketika data yang pertama yang dipakai acuan untuk tanggal 8 Juli 57 itu tidak masuk, yang tanggal 7 Juli lahirnya 57, tanggal 6 sampai tanggal seterusnya sampai tanggal 30 tidak masuk. Sehingga yang ketika keluar database yang pertama itu ada yang menunda keberangkatannya. Tetapi karena ada perubahan itu, maka yang lahirnya tanggal 30 Juni ada yang muncul sehingga tidak menjadi menunda keberangkatannya. Terus syarat yang utama yang kedua itu usia ya. Yang kedua adalah jamaah haji harus sudah vaksin COVID-19 minimal dosis 2. Dosis 2 minimal. Kalau bisa ya sampai booster. Nah, kalau dosis jamaah haji yang masih dosis 2 itu kalau mau ke booster kan harus ada jarak minimal 3 bulan ya. Sehingga boosternya minimal vaksinnya minimal dosis 2. Minimal itu ya. Ya. Itu mutlak keputusan dari pemerintah Arab Saudi yang harus dipenuhi. Ya. Yang ketiga adalah jadi nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa ditawar-tawar. Karena kita mau masuk ke negara mereka. Sehingga jamaah haji bisa memahami, masyarakat umum bisa memahami bahwa kebijakan usia di bawah 65 itu adalah murni kebijakan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi itu yang perlu diketahui. Bukan kebijakan pemerintah Indonesia. Kalau Indonesia mungkin Gusmen sudah mengajukan kalau bisa di bawah 70. Kalau Indonesia mungkin Indonesia sendiri berani menawar kan gitu. Tapi kalau udah Arab jangan. Terus yang ketiga Pak Haji Imam bahwa syaratnya yang untuk bisa melaksanakan ibadah haji itu harus ketika masuk di asrama haji harus di swab PCR. Sampai di PCR. Jadi PCR itu nanti dilaksanakan oleh panitia. Pengadanya adalah panitia di embarkasi Surabaya. Begini Pak Lulus, ada juga pertanyaan yang belum tahu jawabannya. Betul. Khusus Gresik ini orang berapa yang berangkat? Yang jelas karena Indonesia hanya dapat 45% kuotanya, yaitu 100.051 jamaah untuk seluruh baik haji reguler maupun haji khusus. Kalau haji reguler itu 92.825 jamaah Pak Imam Hanafi. 92.825 jamaah. Kalau haji khusus 7.225 jamaah. Jadi total 105. Selanjutnya mengenai jadwal pelunasan Pak Lulus bagaimana? Jadi untuk jadwal pelunasan ya Pak Haji Imam, bahwa jamaah haji bisa jamaah haji yang diutamakan yang berangkat tahun ini adalah jamaah haji yang sudah melunasi tahun 2020. Bagi jamaah haji yang sudah melunasi 2020 itu pelunasannya dimulai tanggal 9 sampai tanggal 20. Biaya untuk tahun ini 9 sampai 20 Mei. Ini udah jalan. Sudah 4 hari. 4 hari ya. Alhamdulillah Gresik sudah dapat dari 1.000 itu sudah melunasi per kemarin 825 orang. Jadi jamaah haji itu yang bisa melunasi hari ini itu adalah jamaah haji yang sudah melunasi tahun 2020. Apabila dana BPIH-nya tahun 2020 itu tidak diambil, maka tinggal konfirmasi saja. Walaupun biaya tahun ini kan 42.586. Ada istilah BPIH tadi apa? Perlu biaya ibadah. Biaya perjalanan ibadah haji. Itu kan 2020 itu biayanya kan
37.500 Pak Haji. Nah, jamaah haji menambah 12,5 juta. Itu kalau tidak diambil sekarang tinggal konfirmasi saja. Walaupun tahun ini kan biayanya 42.586.009 rupiah. Jadi dari mana dananya itu? Ya nilai manfaat yang di dana yang disimpan itu ada kurang lebih 5 juta. Jadi jamaah yang tidak diambil dananya tadi yang 12,5 itu maka akan diberi nilai manfaat 5.008.000 sehingga menjadi mempunyai ketika konfirmasi ke bank bukti pelunasannya menjadi 42.000. 42 juta. Ada nilai manfaat. Bukan bunga loh ya, tapi bukan nilai manfaat. Iya, jadi ada nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah haji. Akan tetapi kalau jamaah haji yang 2020 sudah melakukan pelunasan, ternyata ada sesuatu hal kan dibolehkan menurut KMA nomor 661 tahun 2020 itu bahwa jamaah haji yang sudah melunasi bisa mengambil dana bibihnya, dana pelunasannya itu yang 12,5. Dan diberi hak untuk keberangkatan. Tahun ini yang sudah diambil kemarin ada sekitar 17 orang Pak Imam. Tahun kemarin. Sekarang diberi hak untuk bisa melunasi. Tetapi dengan tidak sama dengan yang tidak diambil, tidak mendapat nilai manfaat. Maka jamaah haji yang diambil dana bibihnya 12,5 itu wajib melunasi dengan jumlah sekarang. Artinya itu kalau tahun ini yang kemarin diambil ya menambah 17.586.009 rupiah. Baik. Dan tidak menerima nilai manfaat. Kalau yang tidak diambil akan menerima nilai manfaat 5 juta 8. Bedanya di situ. Iya, 8.000 sekian. Baik. Tadi keputus itu tadi terkait jumlah Gresik berarti berapa tadi Mas? Jadi jumlah haji Gresik tahun 2022 itu 1.042 jamaah. Padahal normal dulu berapa sampai tahun kemarin yang sudah melunasi 2.234 jamaah haji. 2.300. Iya. Jadi yang sudah melunasi tahun 2020 yang tertunda 2 tahun itu ya kurang lebih 1.100 hampir 200 yang tidak berangkat. Artinya hanya 45% Pak Haji yang bisa berangkat. Itu pun yang jamaah haji yang masuk kuota, ya masuk porsinya awal-awal kan masuk kuota. Tapi ada karena usia tadi ya tidak bisa berangkat. Sehingga banyak yang ini yang kejadian yang suaminya tidak bisa berangkat, istrinya berangkat. Ada 2 pilihan. Mau berangkat atau menunda keberangkatannya dan tidak ada solusi. Ini digabung tahun ini tidak ada penggabungan Pak Imam. Tahun ini tidak ada penggabungan. Jadi tahun 2020 kan sempat pelunasan tahap 1 dan tahap 2. Nah, tahap 2 itu kan untuk jamaah haji yang menggabungkan suami istri yang terpisah, orang tua dan anak terpisah. Dia nanti tidak bisa akan menjadi daftar tunggu tahun 2023 dan tahun ini yang penggabung itu jelas tidak bisa melaksanakan haji. Jadi tahun ini tidak ada Pak. Tidak ada yang mengajukan usulan penggabungan itu otomatis tidak berangkat. Karena penggabung itu kan nomornya jauh Pak. Jauh-jauh ya. Yang diambil ini kan hanya 15.956. Diambil dari porsi paling atas sampai terakhir yang bisa masuk itu porsinya 1300, 534, 862. Setelah itu masuk di cadangan. Banyak yang bertanya ini. Status saya cadangan. Itu harus bagaimana yang saya lakukan? Karena tahun ini kan jamaah haji tidak perlu menambah biaya itu ya yang diambil. Sebaiknya kalau saran saya yang jamaah haji cadangan itu tetap aja melakukan konfirmasi ke bank. Toh nanti dapat bukti pelunasan haji tahun ini. Oh gitu. Tetapi sebelum melakukan konfirmasi harus membuat surat pernyataan Pak Imam Hanafi. Membuat pernyataan bahwa saya bisa melakukan konfirmasi pelunasan tahun ini, tetapi siap untuk ditempatkan di mana saja ketika seat kosong membutuhkan untuk cadangan. Oh begitu. Yang kedua, siap untuk tidak berangkat. Yang namanya cadangan kan seperti ini Pak Imam. Iya. Ketika main sepak bola kan ada pemain inti dan cadangan. Ketika pemain intinya ada yang cedera atau apa harus diganti, maka cadangan masuk. Sama dengan istilah di jamaah haji. Ketika jamaah haji yang masuk kuota itu ternyata kan ada sesuatu hal yang namanya manusia ya Pak Imam Hanafi, tidak bisa berangkat, maka cadangan yang diurut awal itu bisa masuk.
Perlu dipahami dan semuanya itu urut secara otomatis by system urut ya. By system. Bukan PTA ini menungso. Iya. Jadi perlu diketahui juga Pak Imam, nanti bagi para masyarakat umum yang melihat podcast ini bahwa jamaah cadangan itu ketika jamaah haji Gresik ada yang tidak bisa berangkat misalnya, ada 20 orang. Itu tidak otomatis cadangan yang nomor urut 1 sampai 20 di Gresik itu bisa menggantikan, tidak. Karena apa? Kuota itu kuota provinsi. Dari 20 orang itu kan nanti urutan dari provinsi itu, yaitu urutan nomor 1 sampai 20. Jadi diurap lagi seprovinsi bukan diurut. Jadi dasar kita dasar provinsi, bukan kabupaten. Kalau di Gresik diurut, tapi urutan itu kemudian diurap. Nama bahasa Jawa itu diurap seprovinsi. Jadi data itu kan ada gini Pak Imam, data provinsi. Kita acuannya provinsi itu sama kabupaten dipecah-pecah sendiri. Dan Gresik ternyata ada jamaah haji cadangan 298. Tapi belum tentu urutan 1 sampai 20 di Gresik itu belum tentu di Jawa Timur menempati itu. Itu hanya untuk konsumsi kita pribadi memudahkan. Betul. Ketika pelunasan jamaah haji kita itu ada 1042 jamaah haji yang cadangan. Ini info sangat manfaat sekali Pak Lulus dan mudah-mudahan bermanfaat Pak. Mungkin nanti akan ada podcast kedua, ketiga dan selanjutnya karena nanti kita nunggu responnya jamaah yang di YouTube kan biasanya muncul pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita akan pilah yang pertanyaan-pertanyaan yang betul-betul butuh kita jawab, ya kita jawab dari situ. Enaknya begitu nanti. Baik, apa terakhir pesan Pak Lulus apa? Pesan-pesan saya kepada jamaah haji atau masyarakat umum, bersabar dalam ini kan banyak pertanyaan juga yang masuk setelah melakukan konfirmasi atau pelunasan, banyak yang masuk kapan Gresik itu berangkat kan gitu, kloter berapa kan gitu. Bahkan sudah beredar kalau KBAU ini nanti berangkatnya tanggal 19 Juni. Jadi sampai hari ini Pak Imam Hanafi jadwal kloter itu belum keluar. Tetapi untuk tahun 2022 ini Qur'ah menggunakan Qur'ah tahun 2020. 2020 kan sudah di Qur'ah Pak Imam. Qur'ah itu dikopiok, diundi. Diundi se-Jawa Timur. Wilker Surabaya itu masuk di gelombang 2 akhir. Karena sama, insya Allah tahun ini juga akan masuk di gelombang 2 akhir. Cuman kalau normalnya dulu Pak Imam, sehari kan bisa 2 sampai 3 kloter, bahkan 4 kloter bisa keberangkatan. Tahun ini kalau normalnya kan embarkasi Surabaya itu terdiri dari Jawa Timur, NTT, Bali. Nah, itu ada sejumlah SUB lah istilahnya. SUB embarkasi Surabaya SUB itu terdiri dari Surabaya, Jawa Timur, NTT dan Bali. Nah, itu kalau normalnya ada 83 jam kloter Pak. Tahun ini kurang lebih insya Allah hanya 36 kloter. Tapi tetap ada gelombang 1, gelombang 2. Untuk gelombang 1 insya Allah tanggal 3 Juni itu akan masuk asrama haji dan akan diberangkatkan tanggal 4 Juni. Insya Allah, itu. Ada juga terkait dengan yang setiap tahun ada ini Pak. Orang yang datang ke rumah bilang katanya bisa mempercepat dan lain-lain itu sebaiknya nggak usah percaya sama itu Pak ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas sebaiknya tanya langsung ke Kementerian Agama. Jadi kami himbau ke masyarakat bahwa kalau ada oknum orang yang tidak bertanggung jawab, yang jelas kalau dari kami Kementerian Agama itu tidak ada punya waktu untuk datang ke jamaah-jamaah ke masyarakat sekarang untuk menawarkan. Sekarang WA Pak. Oh gitu WA juga harus dihati-hati, jangan-jangan WA palsu ya Pak ya. Jadi jangan percaya mengatasnamakan pejabat ini atau mengatasnamakan Pak Lulus bahkan bisa. Jadi jangan dipercaya bahwa nanti akan iming-iming bahwa jamaah haji akan dipercepat bisa berangkat tahun ini dengan menambah ini. Tidak. Karena haji itu by system, by siskohat, dipanggil berdasarkan urut porsi, sehingga ya kalau urutan tahun 30 terus dipanggil tahun ini itu tentu tidak bisa, kecuali kalau kondisi normal nanti tetap ada penggabungan suami istri yang terpisah. Istri punya porsi 2023, suaminya 2030, itu bisa berangkat mengikuti
istri atau suami, orang tua dan anak yang terpisah, itu bisa. Tapi kalau tiba-tiba porsinya 2030, 40, ada yang menawarkan nanti bisa berangkat tahun ini dengan bayar sekian, itu bohong. Ya, Dan hoax. Oke, Ya, itu baik Pak Pak Lus, Ngomong lagi. saya pikir cukup. Ya. Nanti kita sambung lagi. Siap. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ini sesuatu amal jariah yang luar biasa karena sifatnya melegakan masyarakat. Ngelegan, itu kan. Idkhalus surur, memasukkan kesenangan pada masyarakat. Baik, demikianlah podcast Kementerian Agama. Salam manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kok bukan kayak gitu pertama? Masuk.